Coding dan kecerdasan artifisial. Tantangan di dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami pengertian kecerdasan artifisial, mengenali tantangan dan keterbatasannya, serta bersikap kritis dan bijak dalam penggunaannya. Tantangan teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, bisa membantu manusia dalam banyak hal, tetapi pembuatannya juga memiliki tantangan. Berikut beberapa kesulitan yang dihadapi saat mengembangkan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial membutuhkan banyak data belajar dari data yang diberikan. Jika datanya salah atau tidak lengkap, maka hasilnya juga bisa saja salah. Jika belajar mengenali buah tetapi hanya melihat gambar apel merah, mungkin nanti tidak bisa mengenali apel hijau atau apel lainnya dengan baik. Teknologi yang sulit masih terbatas untuk dijangkau. Tidak semua orang dapat menikmati fasilitas teknologi karena keterbatasan teknologi. Kecerdasan artifisial, artificial intelligence, AI, berarti bahwa tidak semua orang bisa menggunakan atau merasakan manfaat teknologi AI karena beberapa keterbatasan, di antaranya. Keterbatasan infrastruktur. Teknologi AI umumnya membutuhkan perangkat keras dan jaringan internet yang kuat. Di daerah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai, penggunaan AI masih sulit dilakukan. Biaya yang tinggi. Banyak layanan AI membutuhkan perangkat canggih atau biaya langganan tertentu. Hal ini membuat hanya kelompok tertentu yang bisa mengaksesnya. Kurangnya literasi digital. Tidak semua orang memahami cara menggunakan teknologi AI, misalnya chatbot, sistem otomatisasi, atau analisis data. Pengetahuan yang terbatas membuat pemanfaatan AI belum merata. Belum banyak ahli di Indonesia membuat butuh orang yang paham cara kerja komputer dan cara menulis kode. Sayangnya, belum semua sekolah mengajarkan cara membuat Teknologi kecerdasan artifisial membutuhkan orang yang memiliki keahlian khusus, seperti memahami cara kerja komputer, mengolah data, dan menulis kode pemrograman. Namun, jumlah tenaga ahli di bidang ini di Indonesia masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah belum semua sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan pelajaran yang berfokus pada pembuatan dan pengembangan AI. Akibatnya, perkembangan teknologi AI di Indonesia berjalan lebih lambat dibandingkan negara lain yang sudah memiliki banyak ahli di bidang ini. Aturan dan keamanan data sering menggunakan data pribadi. Dalam penerapannya, kecerdasan artifisial, sering membutuhkan dan menggunakan data pribadi, seperti identitas, riwayat pencarian, atau kebiasaan pengguna. Hal ini menimbulkan tantangan baru, yaitu bagaimana data tersebut dikelola agar tidak disalahgunakan. Jika tidak ada aturan yang jelas dan sistem keamanan yang kuat, data pribadi bisa bocor atau dipakai tanpa izin. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi, kebijakan, serta teknologi keamanan yang memadai untuk melindungi pengguna saat memanfaatkan layanan berbasis AI. Contoh, pada saat seseorang mencoba untuk menggunakan aplikasi foto generator, ia diminta untuk memberikan foto, kemudian foto diedit secara otomatis oleh menjadi bentuk kartun atau mengganti pakaian. Jadi tantangan yang dihadapi adalah 1. Kecerdasan artifisial butuh banyak data. 2. Keterbatasan teknologi. 3. Kurangnya ahli 4. Aturan dan keamanan data. Silahkan berdiskusi dalam kelompok menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan dalam kehidupan. Kelompok 1 tantangan, membutuhkan banyak data. Mengapa perlu banyak data? Apa yang terjadi jika data yang dipakai salah, tidak lengkap? Berikan contoh kasus sederhana. Kelompok 2 tantangan, keterbatasan teknologi. Mengapa tidak semua orang bisa menggunakan teknologi Faktor apa saja yang membuat teknologi sulit dijangkau? Berikan contoh kondisi di sekitar kita. Kelompok 3. Tantangan, kurangnya ahli di Indonesia. Mengapa pengembangan membutuhkan banyak ahli komputer, coding? Apa dampaknya jika di Indonesia belum banyak ahli Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung hal ini?
Kelompok 4. Tantangan, aturan dan keamanan data. Mengapa data pribadi harus dijaga saat menggunakan K? Apa bahaya jika data pribadi disalahgunakan? Berikan contoh aplikasi K yang menggunakan data pribadi. Refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini? Apa saja yang telah dipelajari? Walaupun ada tantangan, teknologi K bisa terus berkembang kalau kita rajin belajar. Kesimpulan, AI bermanfaat, tapi masih sulit dijangkau semua orang. Ahli AI di Indonesia masih terbatas. Perlu perhatian pada aturan dan keamanan data. Dukungan pemerintah, pendidikan, dan masyarakat sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.